Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya, oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakim, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya dan orang-orang berkuasa di negeri itu, dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna.
ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Raja-Raja 24. Tuhan Yesus memberkati. Setelah Firaun Neko membunuh Yosia, maka rakyat Yehuda mengangkat Yoahas anak Yosia menjadi raja. Tetapi Firaun Neko menggantikan Yoahas dengan Eliakim, dan diganti namanya dengan Yoyakim. Kemudian kerajaan Babel menaklukkan Yoyakim setelah Babel mengalahkan Mesir. Setelah 3 tahun membayar upeti kepada Babel, Yoyakim mencoba berontak kepada Babel. Babel dan bangsa-bangsa yang lain seperti Kasdim, Aram, Moab, dan Bani Amon menyerang Yehuda. Dan pada saat penyerangan tersebut, Yoyakim mati. Yoyakim digantikan anaknya yaitu Yoyakin. Lalu Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan menangkap Yoyakin dan membuangnya ke Babel. Nebukadnezar mengangkat matanya yaitu paman daripada Yoyakin menjadi raja dan mengganti namanya menjadi Zedekia. Bila kita lihat bahwa semua raja-raja, anak dan cucu yang menggantikan Yosia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepertinya teladan Yosia yang takut akan Tuhan tidak berdampak langsung kepada keturunannya. Baik itu Yoyakin dan Zedekia, mereka sama-sama melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengikuti dosa nenek moyang mereka Manasye, kemurtatan kepada Tuhan, penyembahan berhala, pelacuran, kebejatan, ketidakadilan, kekerasan, sehingga mengakibatkan mereka dihukum oleh Tuhan kembali. Yang bisa kita pelajari dari pasal 24 ini adalah tidak secara otomatis orang tua yang takut akan Tuhan dapat menghasilkan anak yang takut akan Tuhan. Marilah kita bersyukur atas anugerah yang luar biasa jika anak-anak kita dapat bertumbuh sebagai orang percaya dan mencintai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.